Oke bro, jadi yang sering masalah pada unit tabung tanam ya, Benjamin maupun Canon yang sering bocor ya. Oke, diantaranya ini ya, salah satunya ini untuk seal depan ini ya. Ini seal depan, ini yang menahan untuk keluarnya angin ya. Jadi pas saat dipompa, kita saat pompa unit ya, ini nanti kedorong ke dalam ini, jadi angin otomatis masuk. Jadi kalau dia ini udah rusak seperti ini ya, ini yang bekas yang lama yang kemarin yang saya ganti. Nih, dilihat jelas. Ini bisa dilihat dulu ya, ini udah banyak ya istilahnya, udah rusak lah, jadi nggak wajar lagi kita gunakan ya. Ini yang kemarin jadi kalau yang baru dia seperti ini ya, jadi yang mau kita ganti yang baru bisa seperti ini. Ini masih bagus tuh, bisa lihat masih bagus ya. Jadi kemarin saya ganti ini masih yang bagus ya, yang rapi ya. Yang seperti ini juga bisa ini, jadi dia tinggal masuk aja seperti ini ya. Jadi pas angin dalam tabung itu dia tertahan ya. Jadi pas dipompa ya seperti ini ya, dipompa ini akan masuk, jadi otomatis angin lewat dari sini masuk ke dalam ya. Jadi angin yang dalam tabung itu dia pasti tertahan di sini ya, tertahan dalam tabung, dia tidak bisa keluar karena ini seal dalam keadaan bagus ya. Jadi nggak bakalan keluar ya kalau ini bagus. Tapi kalau dia rusak seperti ini tadi, seperti ini, kalau dia rusak di dalam tabung itu angin nggak bakalan tahan lama ya, dia pasti keluar terus. Nanti dia lewatnya lubang, dari lubang itu ya, lubang yang ada tulisan do not oil itu ya. Jadi dia nanti ini dari sini nanti dia keluarnya lewat situ ya. Kalau ininya rusak, dia tidak bisa simpan angin terlalu lama. Oke, jadi yang selanjutnya ini untuk bagian per ini dia harus smooth ya, jangan menggunakan yang keras ya, dia supaya bisa mengatur masuknya atau mendorongnya angin ya. Jadi dia elastis ya, tidak terlalu kuat, jadi nanti pas kita pompa angin gampang ya, tidak terlalu sulit ya untuk kita pompa. Oke, ini selanjutnya ini ada o-ring plat ya, ini yang menahan per di dalam tabung, menahan seperti ini ya. Jadi per itu tertahan seperti ini. Per itu tertahan seperti ini ya, jadi dia tidak ngejeblos ya. Lain halnya kalau ring ini tidak ada, dia bisa mengakibatkan per itu masuk ke sini ya. Jadi sistemnya tidak lancar teman ya. Makanya nanti kita kadang kita pompa angin sulit masuk ya. Kadang nanti ngempos ya. Kadang nanti susah kita pompa juga. Oke. Ini untuk masalah ring plat. Jadi ini per ini dia untuk bagian ini ya, as pentil atau rumah pentil, dia menahan seperti ini ya, untuk menahan ini as pentil ini ya, supaya dia terus nutup rapat ya untuk di sini ya. Jadi ini yang terutama penyakitnya untuk
tabung tanam itu di sini ya, penyakitnya di sini salah satunya. Makanya angin sering keluar ya. Pas kita pompa nanti angin masuk, tapi dia langsung lewat dari sini ya. Ini karena ini bocor, dia nanti lewat laras ya, masuk ke lubang transfer, lewat lubang laras maupun melalui masuknya peluru ya, atau lubang grendel. Jadi ini pastikan untuk diperiksa ya. Ini harus bagus teman ya, jangan sampai rusak. Jadi ini posisinya harus bagus seperti ini man, harus smooth ya. Kemarin ada yang bekas yang lama yang udah saya ganti. Mana? Ini seperti ini, bisa lihat ya. Ini sudah nggak layak dipakai. Ini udah hampir kelihatan ya untuk besinya. Jadi ini bisa kita ganti ya, bagian dalamnya ini bisa diganti maupun kita ganti baru bisa juga ya. Kalau untuk mau ganti baru, bisa menggunakan yang ini seperti ini teman ya. Jadi jangan lupa kalau kita mau ganti baru harus kita sesuaikan ya dengan yang lama ya. Ini bekas yang lama ya. Jadi kita ukur semua ya. Untuk bagian ini depannya kita sesuaikan untuk yang lama. Ini nanti kita bersihkan ya. Ini diamplas saja, ini nanti bisa rata ini ya. Ini yang runcing. Bisa lihat ya, ini ada runcing. Tuh runcing. Kita bersihkan. Ini kan terlalu panjang, bisa dilihat ini panjang. Nanti kita potong ini ya, ini yang baru kita potong, kita sesuaikan dengan yang lama ya. Ini kita sesuaikan, berarti kita potong nanti sepanjang ini ya. Kita ukur dulu, kemungkinan seperti ini ya. Jadi setelah kita potong nanti kita buat nanti agak tirus ya. Jadi nanti pas dia keluar masuk dari as rumahnya itu dari sini, supaya dia smooth ya, tidak nyangkut ya. Di sini nanti ya, pas ditekan sama hammer, jadi dia smooth ya. Oke, jadi untuk kalau cuma berganti ini nanti tinggal kita bakar aja ya. Kalau kita tidak ada seperti ini, kita cari karet yang tebal ya. Cari yang karet yang tebal, ini dibakar, dibersihkan ya. Nanti kita buatkan seperti ini ya. Ini ada contohnya karet. Ini yang tebal. Kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, kita masukkan ke dalam. Nanti ini dibagi dua bisa ini teman ya. Dibagi dua bisa. Setelah itu nanti kita sesuaikan aja teman ya. Kita buat rapi, jangan sampai ada terluka ya. Supaya nanti angin tidak lepas ya dari rumah as ventilnya nih ya. Jadi dia bisa menahan angin ya, supaya tidak lewat untuk lubang transfer. Oke, yang selanjutnya di sini alangkah bagusnya kita kasih seal ya. Kayak kemarin saya ada kasih seal supaya angin itu tidak lewat dari sini ya. Kita menjaga supaya angin tidak lewat dari sini, dari atas ini. Tidak dikasih pun nggak apa-apa ya. Mau dikasih pun lebih bagus ya. Jadi biasanya saya kasih ya. Saya beri seal seperti ini. Ini kita cari o-ring seal aja ya. Nanti kita tempelkan di sininya. Setelah itu nanti kita lem ya. Ini saya kasih lem, lem Alteco maupun lem setan bisa ya. Kita kasih di sini. Ini untuk menahan supaya angin tidak lewat dari sini ya. Oke, untuk selanjutnya ini lubang transfer. Jadi ini menggunakan 3,5 ya. Ada yang kecil, sebagian ada yang kecil, ada yang besar ya. Jadi kita sesuaikan aja sobat. Kalau maupun kita gedekan bisa, tapi jangan sampai terlalu gede ya. Jangan sampai nanti peluru nyeblos ke dalam ya. Jadi seperti ini aja udah cukup, 3,5 udah cukup ya. Udah mantap. Untuk ukuran 3,5 ya, untuk lubang transfer. Ini atas bawah ya. Tuh, atas bawah ada. Oke, jadi di sini ada dratnya. Ini ada dratnya di sini. Ada drat juga untuk menahan
ini ya yang jadi ini mau rusak maupun dia ini udah halus, udah habis ya, ataupun gimana, tidak masalah ya. Jadi ini posisi untuk menahan ini penguncinya ya, untuk pengunci tabung bagian dalamnya. Jadi ini di bagian dalam ya, ini yang tirus, ini yang flat di luar. Jadi kita masukkan seperti ini ya, masuk. Jadi ini tidak terlalu pengaruh ya untuk dratnya ini ya, karena bagian punya saya yang lama ini sudah habis ya, jadi tidak pengaruh. Yang penting ini drat di pengunci bagian dalam tabung itu masih bagus ya, bisa untuk menahannya supaya tabung yang dalam ini tidak tertahan ya. Oke, jadi fungsinya ini supaya menahan bagian-bagian dalamnya ini supaya tidak keluar ke bawah ya, jadi dia tertahan semua seperti ini, dikunci. Jadi nanti setelah itu kita ibaratkan ini hammer ya, hammer. Jadi hammer itu dia mukulin ya, pada saat kita tekan trigger ini hammer mukul, ini masuk. Setelah ini udah masuk, berarti nanti ini kedorong ya, aspentil ini kedorong, nanti angin lewat atas ya, angin keluar lewat atas mendorong mimis ya untuk masuk ke laras untuk menuju target. Oke, jadi fungsinya untuk per ini bisa ya, untuk gitu ya, untuk menjaga kinerjanya untuk aspentil. Jadi kalau kita tidak punya per seperti ini, bisa menggunakan untuk gitu ya, dari per hammer ini, per hammer yang kemarin saya gunakan ini untuk penggantinya per aspentil ya. Ini saya ganti, saya potong, dia potongnya segini ya, kita sesuaikan aja ya, potongnya segini, kita sesuaikan aja dengan per yang kita ganti ya. Ini seperti ini ya, kita sesuaikan aja. Ini agak pendek ya, makanya kemarin saya ganti, yang kalau yang aslinya dia agak panjang ya. Jadi saya potong untuk mengganti per ini ya, untuk mengganti per ini untuk yang penahan aspentil. Jadi ini sesuai teman ya, bisa masuk ya, ini bisa masuk ini. Oke, ini bisa masuk teman ya, tuh bisa lihat. Jadi ini untuk yang penahan asnya ini seperti ini ya. Nanti di sini o-ring platnya seperti ini. Oke, selanjutnya, jadi setelah di sini ada hammer, di dalam hammer itu ada per ya. Jadi pernya itu seperti ini. Ini per asli untuk hammer ya, yang untuk Benjamin sama kayak seperti ini. Jadi saya menggunakan yang panjang ya, saya menggunakannya panjang. Jadi kalau kita menggunakan yang panjang, kalau ini terlalu panjang, itu nanti pada saat kita pompa dia ngempos ya, karena dia nyentuh dari hammernya itu ya, hammer nyentuh ini ya, karena dorongan dari ini, dorongan tekanan dari per ini ya terlalu keras ya. Pada saat kita kunci di belakang tabung, kita kunci, otomatis ini per nekan hammer ya, per nekan hammer, otomatis nanti as ini dia agak kedorong sedikit ya. Jadi untuk mengatasinya, ini per kita potong sedikit ya, ini per kita potong sedikit supaya dia ada space ya antara hammer dengan aspentil. Oke, jadi aman ya, tidak perlu untuk tarik grendel dulu ya. Jadi kalau ini bersentuhan pada saat kita pompa ngempos, untuk mengatasinya kita tarik grendel dulu ya, tarik grendel dulu baru kita pompa, jadi nanti dia otomatis aman. Jadi untuk menggunakan per yang keras ini ya, nanti pada saat kita pompa 6 kali maupun 8 kali,
saat kita tembakkan untuk sekali aja angin habis ya, karena kita menggunakan per yang keras. Tapi kalau pernya ini terlalu lembek, kita tembakkan bisa sampai 2 kali. Oke, jadi ini pengaruh besar ya untuk per ini ya. Jadi untuk ukuran ini kita sesuaikan aja. Kalau kita mau ganti yang baru dengan yang lama kita sesuaikan untuk panjang asnya ya, supaya tidak ngempos ya. Kalau dia masih ngempos, nanti potong lagi sedikit 1 mili aja, baru nanti ingat kita buat tirus ya, supaya lebih aman. Oke sobat, jadi yang biasa masalah terjadi pada unit tabung tanam itu aja ya, yang sering ngempos ataupun bocor, tidak bisa nahan angin. Masalahnya ada di sini semua ya, di antara sil-sil yang saya tunjukkan tadi ya. Oke sobatku semuanya, semoga bisa membantu ya, terlebih untuk teman-teman kita para pemula ya, yang biasa menggunakan Oakleaf Benjamin maupun Canon ya untuk tabung tanam. Semoga bisa membantu ya, terlebih khususnya untuk teman-teman pemula. Jadi bisa sama-sama belajar ya, bongkar sendiri unitnya di rumah kalau bengkelnya terlalu jauh ya untuk servis unit. Oke, yang suka dengan video saya mohon tetap dukungannya sobat ya, dengan cara subscribe, like, dan komen. Salam satu laras, mantap.